Oke, kembali untuk kita membahas tentang project question dan answer yang part ketiga di questions nomor 121. Kita langsung bacakan soalnya. When reviewing the issue log, the project manager find a new entry indicating that additional fencing is needed to address ground security risk on the project, katanya. Ketika sedang mereview issue log, project manager menemukan bahwa adanya entry yang baru yang mengindikasikan gitu atau ada inputan baru atau masukan baru yang mengindikasikan bahwa adanya additional yang diperlukan untuk perihal si ground security risiko yang ada yang akan berhubungan dengan project tersebut. Setelah mereview risk register, Anda menemukan bahwa ground security itu di antara risk yang teridentifikasi selama project planning. Lalu Anda ingin mengalamatkan si address risiko tersebut, tetapi tidak yakin si project-nya ini cukup budget atau funds untuk meng-cover-nya. Jadi manakah data analisis teknik yang bisa digunakan untuk determinasi tersebut? Apakah technical performance analysis? Dari namanya ini udah technical ya, tidak berhubungan. Apakah risk analysis? Apakah contingency analysis? Apakah risk audit? Nah, karena ini kata kuncinya adalah berhubungan dengan fund, berarti jawabannya adalah reserve analysis, gitu. Kita lihat dibanding dengan contingency, risk audit, ataupun technical performance analysis. Oke, sudah jelas, kita next ya. Lalu nomor 122, a project manager is about to start the process of identifying quality requirements and standard for an infrastructure project. Jadi, project manager baru saja memulai prosesnya untuk mengidentifikasi quality requirement dan standar untuk infrastruktur project, katanya. Project manager mencoba examine ataupun mengetes gitu project charter untuk high level understanding dari project objektif dan mereview relevan informasi akan available komponen terhadap project management plan. What else should the project manager do to gather input the process? Apa pilihan lainnya untuk project manager untuk mengumpulkan input ke dalam prosesnya? Apakah yang pertama review the requirement documentations to gain understanding of the project and product quality requirements? Apakah B, conduct brainstorming sessions with the project team and subject matter expert to develop the quality management plan? Apakah C, perform cost quality analysis to determine if the plan quality activities are cost effective? Atau D, update the lesson learned register with information on challenging encounter in the quality planning process. Nah, pertanyaan ini adalah tentang bagaimana project manager untuk cara mengumpulkan input dari prosesnya. Kita lihat dari conduct brainstorming, apakah itu related karena ini untuk project manager examine project charter nih. To gain understanding, oke, kita keep dulu. Apakah yang kedua conduct brainstorming? Tidak berhubungan karena ini lebih ke quality management plan. Sedangkan yang ditanyakan adalah project management plan. Lalu perform cost benefit analysis, plan quality activities, ini juga tidak related. Yang D itu update lesson learned register with information on challenges encountered the quality planning process. Tidak secara langsung ini sebenarnya. Kalau lihat dari si soalnya sendiri adalah untuk gain high level understanding project objektif yang mana relevan information terhadap komponen project management plan adalah inputnya dengan mereview requirement nih. Requirement dokumentasi udah pasti menjadi bagian dari input proses ya dari project, dan kalaupun ada yaitu product quality, tapi product quality requirement ya. Kita next.
Nomor 123, as part of the quality assurance report, the project team identified the several deliverable do not conform with the quality requirement katanya. What should the team to do next? Jadi sebagai bagian dari quality assurance usahanya, project team mengidentifikasi beberapa deliverable yang tidak sesuai dengan quality requirement. What should team do next? Apa yang harus dilakukan tim selanjutnya? Ini perihal quality assurance ya. Setelahnya kalau ada yang tidak sesuai, jadi apa yang harus dilakukan begitu. Yang pertama, apakah perform plan quality management process? Yang kedua, B, review quality management plan to determine what to do non-conforming product. Apakah C, document the finding and refer the deliverable. Apakah D, review the risk report to gain guidance on what corrective action should be implement. Karena ini berhubungan dengan not conform, berarti cari jawabannya yang berhubungan dengan non-conform, yaitu di B, untuk review quality management plan to determine what to do with the non-conforming product. Nomor 124, selanjutnya. A project manager is in the process of creating document that formally authorize building renovation project. Jadi project manager sedang proses untuk membuat dokumen yang akan secara formal untuk mengotorisasikan perihal pembangunan renovasi itu ya, projectnya. Dan renovasi tersebut memerlukan perihal removal, penghilangan ataupun seperti semacam penghancuran dari asbestos insulation-nya, yang mana itu diketahui sebagai bagian karsinogen. Berarti ini kata-katanya hubungan sama medis atau kimiawi gitu. Dan how might the influence that the process currently underway? Apakah contingency reserve needs to be assigned and record in the document? Apakah the document needs to include the detailed risk response plan for this identify risk? Apakah the document needs in compliance with any applicable government and industry standard? Apakah D, detailed timeline for the removal of the asbestos should be included in the document? Nah, kalau lihat di sini, biasanya jawaban yang betul ada di antara kedua yang mirip. Nah, berarti antara include detailed risk response for identify risk atau compliant with any applicable government. Sedangkan ini adalah berhubungan dengan dokumen formally authorized katanya. Dan hanya require removal absolute, yang itu berhubungan dengan karsinogen. Kalau yang ada hubungannya dengan influence, itu bukan risk response ataupun identify risk. Jadi ini lebih ke compliance, any applicable government and industry standard. Itu adalah yang si influence terhadap project. Selanjutnya nomor 125. To enable osmotic communications, the project manager collocate the agile team member. Jadi untuk mengenable osmotic komunikasi, project manager collocate agile team member katanya. The setup works well until some of the developers start complaining about the chit-chat noise, preventing them from focusing on some difficult programming task katanya. Jadi untuk mengenable osmotic communications, biasanya untuk project-project agile atau adaptif ya, the project manager mengkolokasikan, yaitu menyatukan di agile team membernya. Dan untuk setup work tersebut, di mana beberapanya untuk beberapa developernya telah sedikit komplain terhadap rame gitu noise, chit-chat noise. Preventing them to focusing some difficult programming tasks. Jadi itu cukup menyulitkan untuk pekerjaan programming. Dan which of the following tools would help the team in resolving the issue? Yang pertama adalah dengan CAVE and Common, ataukah tacit knowledge, apakah pair programming atau D networking. Jadi kalau resolve the issue kita lihat jawabannya itu adalah CAVE and Common. Kita lihat justifikasinya kenapa CAVE and Common refer to different areas in workspace katanya.
Common in is the area where most of the work is done most of the time by most the team member. Cave are private katanya. Jadi untuk membuat private white space where the team member can work on their own when they need to focus and want to avoid being distracted. Jadi dengan model si Cap and Common ini, workspace-nya akan lebih private dan lebih semacam quiet space gitu, jadi tidak berisik. Jadi modelnya adalah dengan Cap and Common. 126. You are working for a company with an organizational structure type that is best described as organic or simple. You have been assigned a project to upgrade the computer at the retail store katanya. Anda bekerja untuk perusahaan di mana organizational structure-nya adalah menjelaskan tentang lebih ke tipe organisasinya organik atau simple. Dan Anda diassign untuk kepada project untuk upgrade komputer di retail store-nya. Untuk menyelesaikan proyeknya yang Anda perlukan, khususnya untuk di IT specialist untuk loading dari servernya. The IT specialist state that they are busy with another project. Nah, sedangkan IT specialistnya sibuk dengan project lainnya. With the deadline now in jeopardy, dengan deadline yang sangat dekat saat ini dan berisiko terlambat, what is best course of action? Apakah apply overtime for the IT specialist? Tidak langsung ya, kalau ini best course of action. Apakah B, recommend project termination? Ya, itu salah juga. Apakah D, install the software yourself? Kalau kita tidak punya technical background, itu tidak disarankan juga, malah yang ada malah memperparah keadaan. Jawaban yang paling possible adalah dengan escalate the issue to the owner atau product owner. Oke, selanjutnya. Nomor 127, a project manager has just taken over during the first phase of project, which is running ahead the schedule. Katanya project manager baru saja mengambil alih project pada first phase, pada fase yang pertama. Yang mana itu runningnya ahead the schedule tuh lebih awal. Dan setiap fasenya untuk project require different kompetensi. Jadi setiap fasenya memerlukan kompetensi yang berbeda-beda pula, dan project manager memerlukan understand what training should be provide. Jadi untuk memahami bagaimana training itu di-provide, dan tim juga untuk preparation kepada upcoming phase and kapan training akan diperlukan atau digunakan. What is best course of actions? Apakah dengan consult the project schedule? Apakah talk to human resources? Apakah review the resource calendar? Apakah examine the training management plan? Jadi untuk case ini, karena dia ada perbedaan kompetensi di dalam projectnya dan bagaimana untuk memprovide dan preparation upcoming phase, jadi ini berhubungan dengan fase yang selanjutnya, sedangkan dia ada di fase yang pertama during first phase katanya. Yang harus dilakukan itu yang pertama bukan dengan talk to human resources, bukan juga dengan review resource calendar, walaupun ini salah satu opsinya. Apakah dengan examine the training management plan? Yang paling possible itu A, itu dengan consult the project schedule. Kita lihat justifikasinya ya. Itu betul karena project schedule adalah output schedule model, yang mana operation linked activities dengan plan dates, duration, milestone, and resources. Dan project schedule define how and when the product training to the project team and develop the competency required at a different phase katanya. Jadi project schedule merupakan output nih. Output schedule model yang mempresentasikan activity yang berhubungan diantaranya plan date, planning tanggal, duration, milestone, dan resources. Dan project schedule juga define untuk mendefinisikan bagaimana dan kapan untuk memprovide training kepada project team dan mendevelop kompetensi required at the different phases katanya. Untuk different fase yang berbeda.
Selanjutnya di 128, a company has been merged with the former competitor. The merger undergoes a major reorganization, dan perusahaan baru saja merger dengan kompetitor gitu ya, dengan kompetitor yang lama. Former itu berarti udah lewat. Dan merger undergoes major reorganizations, dan mergernya itu sedang berjalan juga untuk reorganisasi gitu. Sebagai hasilnya, as a result, an agile team assigned to a new manager who announced that the project has dropped in priority and will lose 2 of its 10 members. But would still need to deliver on time, katanya. Jadi prioritasnya sudah lewat, dan bagaimanapun itu lose, ada kehilangan dari 10 membernya, dan tetapi projectnya itu harus deliver on time. What is best course of action for the project manager? Apakah itu work with all project stakeholder to reprioritize the remaining feature? Apakah continue working, evaluate the skill, dan continue working? Karena ini hubungannya untuk announce project yang prioritasnya drop katanya, dan sampai kehilangan 10 tim member. Nah, yang harus deliver all time. Yang pertama itu adalah dengan bekerja dengan semua stakeholder untuk memprioritaskan feature-feature yang remaining, yang kurang, untuk mempersiapkan produk roadmap yang baru dan backlog untuk sesuai dengan original project completion date. Jadi kurang lebih seperti itu dibanding continue, evaluate, or continue working. Nomor 129, the project is in planning katanya. Project sedang di planning, dan project has many unknown component, making it hard to decompose and schedule adequately katanya. Dan project memiliki banyak komponen yang tidak diketahui dan membuatnya itu sulit untuk decompose dan schedule sesuai gitu. Dan Anda sebagai senior project manager, and in project like this, you would typically plan the schedule to a higher level first, dan wait until the project has begun to plan at the lower level. Bagaimanapun project ini diassign kepada junior project manager, dan she is in the process to develop the schedule management plan and approach you for advice on how to better accomplish this task. By looking for your advice, what tool is the junior project manager using to plan her project? Jadi dengan melihat advice-nya itu, junior project manager bagaimana untuk merencanakan project-nya. Apakah rolling wave itu tidak related, apakah expert judgment, on demand scheduling, di atas tidak bicara scheduling secara spesifik. Walaupun ada ini plan schedule higher level first, tapi bukan itu pertanyaannya. Apakah dengan iteratif scheduling juga sama? Perlu dilihat bahwa si senior project ini katanya dia ingin plan schedule ya yang lebih detail karena higher level, and sampai dengan menunggu projectnya ke low level katanya. Bagaimanapun si projectnya sudah diassign ke junior project manager, dan apa yang harus sebagai advice-nya agar si junior project manager ini memplan dari projectnya. Yang pertama adalah ya bertanya dengan senior atau expert judgment, jawabannya seperti itu. Itu adalah B. Selanjutnya nomor 130 dari 180. Project team is producing deliverable incrementally in order to take advantage of early revenue. Project team baru saja memproduksi deliverable yang secara berulang incrementally in order to take advantage of early revenue, untuk mengambil keuntungan dari revenue yang baru gitu, yang baru saja didapat. Dan projectnya trending untuk meet all the baseline, jadi sesuai dengan baseline, sesuai dengan semua baseline. However, bagaimanapun project manager has determined that the team velocity
untuk determine bahwa kecepatan dari timnya telah mengerjakan mungkin 50 poin setiap pipe sprint yang pertama dengan SPI 0,83 over the same time period. How should the project manager respond to the team performance? Apakah submit change request to revise? Yang pertama untuk tim respon bukan. Apakah suggest that the team set more realistic goal during sprint planning? Apakah crash the schedule? Ini tidak ada hubungannya. Assign the team 60 story point. Ini adalah 50 story point aja katanya. Oh, ada problem nih, trending to meet all baseline katanya. For each sprint going forward. Jadi jangan juga lantas harus berubah karena ini terjadi delay dengan 50 story point saja. Kalau 60 story point berarti ditambahkan lebih berat lagi bebannya. Yang ada juga dikurangin. Jadi D juga bukan. Jadi jawaban yang betul adalah dengan suggest the timnya untuk setnya itu more realistic goal selama sprint planning. Itu dia jawabannya dari pertanyaan ini, si B. Oke, teman-teman. Perihal yang B itu suggest that the team set more realistic goals selama sprint planning. Terima kasih, recording akan di off dulu.